salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan memulai pembahasan tentang kitab Thalathatil Usul. Kitab 3 prinsip utama. Karena banyak di antara kita yang ini merupakan hal yang menggembirakan. Teman-teman yang baru hijrah, teman-teman yang kemudian dalam perjalanan hidupnya dia mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dia ingin berusaha untuk lebih baik lagi. Yang selama ini Islamnya hanya Islam keturunan, yang dia beragama semau dia, apa yang dia lihat, apa yang dilakukan di masyarakat, ya udahlah, itu yang dia kerjakan. Tapi setelah dia mendapatkan hidayah, kok sepertinya ana harus belajar. Dari mana kita belajar? Ana rasa kitab Thalathatil Usul ini cocok sekali buat teman-teman yang baru hijrah. Dan juga yang udah lama hijrah tapi mulai luntur keimanannya. Mulai lupa dengan ilmu-ilmu yang dahulu pada awal hijrah dia semangat untuk mengkajinya. Di mana ada kajian, dia tinggalkan semua kesibukan dia. Dia tinggalkan rumahnya. Dia beli apa yang harus dia beli untuk mencatat ilmu. Tapi dengan berjalannya waktu, kadangkala mulai lupa. Maka kajian Thalathatil Usul ini semoga dapat menyegarkan kembali teman-teman yang mungkin sudah mulai kendur ya, mulai lupa. Baik. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Beliau meninggal dunia tahun 1206 Hijriah. Ada 2 kitab beliau yang sering campur aduk ya, tumpang tindih kita memahaminya, yaitu kitab Thalathatil Usul dan kitab Al-Usulul Thalatha. Sebenarnya 2 kitab ini saling berkaitan. Kitab aslinya adalah Thalathatil Usul. Kemudian beliau meringkas kitab ini diperuntukkan untuk anak-anak dengan judul Al-Usulul Thalatha. Jadi secara materi kitab Thalathatil Usul lebih luas. Kita akan masuk ke mukaddimahnya yang ini mungkin nggak ada di kitab Al-Usulul Thalatha. Jadi kalau kitab Thalathatil Usul itu dimulai dengan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina. Kalau kitab Usulul Thalatha itu i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumul masail thalatha. Jadi langsung masuk ke 3 perkara yang nanti kita juga akan membahasnya. Jadi beramal dengannya bahwasanya Allah menciptakan kita, Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Semoga itu dapat kita bahas pada perjumpaan yang akan datang. Taib. Dan para ulama banyak mensyarah kitab ini. Karena kitab ini ringkas. Yang sebenarnya kalau kita duduk mau serius mengkaji, ya mungkin 2-3 pertemuan selesai. Tapi kadangkala ada pembahasan yang melebar. Sehingga memerlukan waktu lebih lama lagi. Tapi harapan kita semoga
kita dapat mengkaji kitab ini sesegera mungkin dan menyelesaikannya, lalu kita akan pindah ke kitab yang lainnya. Karena ilmu itu berjenjang memang. Orang kalau loncat, dia naik tangga, langsung mau naik ke anak tangga yang ketujuh, kalau dia nggak siap maka dia akan terjatuh. Nah, kita akan mulai. Nah, silahkan. Al-akh Ogi, hafizakallah, untuk dibaca. Hafizakallah. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi sallallahu wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. As-saniyah al-amalu bih. As-salisah ad-da'watu ilaih. Ar-rabi'ah as-sabru 'alal adza fi. Wad dalilu qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babun al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Wa dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fabada'a bil ilm qabla al-qawli wal 'amal. Wad dalilu. Naam, baik, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Penyusun kitab ini memulai kitabnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mencukupkan dengan basmalah sebagai bentuk meneladani surat-surat yang ditulis di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi mengirim surat ke Raja Romawi, mengirim surat ke Raja Persia, Muqawqis, beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian penyusun kitab ini mengatakan, I'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Ini bentuk kasih sayang seorang guru kepada muridnya. Dia ingin nih murid perhatian. Maka dikatakan, i'lam, ketahuilah. Kemudian sang guru sayang sama muridnya. Maka dia doakan muridnya, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Jadi kalimat rahimakallah ini bukan hanya untuk orang mati ya. Hanya saja kita kalau dengar fulan meninggal dunia, rahimahullah. Kalau hidup dibilang rahimahullah, emangnya udah mati fulan. Padahal manusia hidup dan mati perlu rahmat Allah. Bukankah setiap sholat kita mengatakan Rabbighfirli warhamni. Ya Allah, ampuni aku dan rahmati aku. Hanya memang rahimahullah lebih sering dipakai untuk yang sudah meninggal dunia karena dia pada saat mati lebih membutuhkan rahmat Allah Azza wa Jal karena dia nggak bisa beramal lagi. Taib. Kemudian beliau mengatakan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwa wajib buat kita
untuk mempelajari 4 perkara. Ada banyak perkara dalam kehidupan ini. Ada banyak ilmu yang kita melihat di masa sekarang ini, ilmu itu sudah mulai dikhususkan. Jadi orang tuh umpamanya kalau bicara dokter, oh dokter ini dalam satu bidang ilmu gitu loh. Bahkan lebih detail lagi daripada kuliah yang dia ambil. Namun ada ilmu yang wajib kita ketahui. Ada 4. Kalau bicara ilmu, jadi ilmu itu adalah memahami dalam syariat ya. Kalau kita bicara ilmu dalam agama kita, maka memahami, menguasai apa yang diminta oleh agama ini. Dan ilmu yang paling utama yang perlu dikaji, dan semua ilmu itu intinya ke sana, baliknya ke sana, yaitu ma'rifatul abdi rabbahu. Bagaimana seorang hamba. Jadi 4 perkara ini yang harus kita ketahui. Yang pertama ilmu, yang kedua beramal dengan ilmu tersebut, yang ketiga berdakwah, mengajak orang kepada ilmu ini, dan yang keempat bersabar. Jadi 4 perkara itu apa saja? Ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Bentar lagi kita akan bahas. Yang kedua beramal dengan ilmu tersebut. Yang ketiga berdakwah. Jadi tahapannya seperti itu. Setelah itu bersabar. Bicara ilmu yang harus dipahami oleh seorang hamba adalah 3 intinya. Yang wajib harus semua tahu. Yang pertama apa? Memahami tentang Allah, tentang Robnya, tentang Tuhannya, tentang yang menciptakan dia. Masa kita nggak kenal siapa sih yang menciptakan anak? Kebanyakan orang itu kenal sama bapak ibunya. Dia tahu siapa namamu? Ana Syafiq bin Riza bin Hasan. Tahu dengan bapaknya, tahu sama kakeknya. Yang wajib diketahui adalah mengenal siapa yang menciptakan engkau. Siapa yang harus engkau sembah. Bagaimana cara engkau menyembah. Yang kedua, agamanya. Apa agama yang Allah perintahkan kepada kita agar kita menjalani agama ini? Terus yang ketiga, nabinya. Jadi 3 prinsip utama ini adalah 3 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita di kuburan. Man rabbuk? Madinuk, man nabiyyu. Jadi kalau bicara ilmu, ya inilah ilmu yang sebenarnya. Semuanya sarana untuk mengantarkan kepada 3 ilmu ini. Atau semuanya sarana dalam rangka menegakkan ilmu ini. Menegakkan agama Allah, membela Rasul SAW, dan menjalankan apa yang Allah inginkan. Ahibati fillah, ilmu yang dipelajarin ini bukan sekedar menghafalnya. Kalau anak kecil, ya diajarin menghafal. Anak punya anak, ibunya ngajarin, man rabbuk? Allah. Madinuk? Islam. Man nabiyuk? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, udah paham nih. Atau sudah menghafalnya. Tapi harus memahaminya. Plus ilmu ini berdasarkan dalil. Bukan ikut-ikutan.
Jadi memahami 3 perkara ini dengan dalil yang menyebabkan kita meyakininya. Orang itu akan yakin dengan sesuatu karena ada buktinya. Ketika dikatakan kepada dia bahwasanya kopi ini pahit. Pahit. Dari mana kau tahu itu pahit? Ana coba pahit ya. Jadi ada ilmu yang dengan tajribah, yang dengan percobaan, dengan pengalaman. Sehingga dia jadi yakin kopi itu pahit. Tapi ada ilmu yang diyakini dengan dalil. Dalilnya itu bisa jadi dari Al-Quranul Karim, sunnah Nabi SAW dari syariat. Atau dalilnya itu bisa jadi dari akal manusia. Allah kasih akal manusia agar dia berpikir. Dalilnya itu bisa jadi dari panca indera yang dimiliki oleh manusia. Sehingga dia dapat mengenali Allah Azza wa Jalla dengan ciptaannya. Jadi memahami 3 ilmu ini dengan dalil-dalil. Memang yang dituntut itu bukan dalil yang terperinci. Umpamanya kalau kita bicara apa dalil rukun Islam umpamanya dia? 5. Waduh, ana nggak hafal gitu loh. Ana nggak hafal hadisnya, tapi ada hadisnya. Apa dalil rukun iman itu 6? Waduh, ana kalau disuruh ditanya dalilnya wallahu alam, tapi ada dalilnya. Ini orang awam meyakini 3 perkara ini itu dengan dalil walaupun dia nggak harus menghafal dalil-dalil tersebut. Tapi dia tahu ada dalilnya. Dia nggak ikut-ikutan loh. Dia paham memang ada dalilnya Ustaz. Tapi ana nggak hafal, nggak ada masalah. Yang perlu menghafal dalil-dalil tersebut, yang perlu mengetahui dalil-dalil itu secara terperinci, itu ya seorang ustadz, seorang hakim, seorang pemimpin. Jadi yang diperlukan oleh orang awam ini, bagaimana keyakinan dia itu berdasarkan dalil. Sedangkan di masyarakat ini, ada banyak keyakinan-keyakinan itu yang katanya meyakini sesuatu. Mamanya, ini kalau antum gak melakukan ini, nanti bisa terjadi ini dan itu. Dari mana kamu itu? Oh, ini katanya nenek moyang. Ini tradisi. Oh, gak bisa beragama seperti itu. Beragama itu mengikuti dalil. Kenapa Allah utus Rasulnya? Kenapa Allah turunkan kitabnya? Agar kita beragama dengan keyakinan. Yang keyakinan ini muncul disebabkan adanya bukti-bukti nyata bahwa apa yang diyakininya benar. Jadi yang wajib itu semuanya wajib mengetahui dengan dalil. Tapi tidak secara detail dan bukan bicara harus menghafal dalilnya. Karena kalau bicara memahami dalilnya secara terperinci, menghafalnya juga, ini fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada orang-orang yang belajar hal itu, maka cukup. Jadi orang awam tuh kadang-kala datang ke masjid. Ustadznya sedang menjelaskan tentang rukun Islam. Dijelaskan dia. Oh iya, ternyata memang rukun Islam itu 5 ya. Udah, dia pulang. Dia bertambah keyakinannya berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Ustadz walaupun dia nggak menghafal. Jadi ini yang wajib. Kemudian memahami urusan agama ini ada 2. Jadi
ada yang berupa berita, informasi. Jadi ada ayat-ayat, ada hadis-hadis Rasul SAW yang isinya itu berita. Berita tentang umat-umat sebelumnya. Atau berita tentang kejadian-kejadian masa yang akan datang. Kalau itu berita, apa tugas kita? Tugas kita adalah mempercayainya. Kalau disebutkan di sana ada sirat yang berada di atas neraka jahanam. Sikap kita apa? Oh, kita percaya. Kalau dikatakan bahwasanya Allah itu berada di atas arasy-Nya. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Sikap kita apa? Ya percaya. Allah berada di sana. Ini kalau isinya berita. Kalau ternyata isinya adalah perintah atau larangan, maka tugas kita adalah menjalankan perintah tersebut, menjauhi larangannya. Kalau itu bicara tentang sesuatu yang halal, kita meyakini kehalalannya. Kalau itu sesuatu yang haram, maka engkau yakini keharamannya dan engkau tinggalkan. Ini sikap seorang muslim dalam beragama menghadapi, tadi ada teks-teks agama ya, ada ayat-ayat Al-Quranul Karim atau sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita contohkan kalau itu berita seperti kiamat. Wasa'atu atiyatun la raiba fi. Kiamat itu pasti terjadi loh. Pasti dia datang. Akan ada hari kebangkitan. Dibangkitkan manusia kemudian dihisab. Karena ada orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Muslim meragukan adanya hari kiamat. Apakah memang ada hari pembalasan nanti? Emangnya ada yang pernah ke sana? Kadang-kala ada ungkapan-ungkapan yang mengisyaratkan orang yang berbicara ini ragu atau memang nggak percaya. Muslim harus yakin. Orang-orang musyrikin mengatakan bahwasanya yang mematikan kita itu masa. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Yang mematikan kita itu umur gitu. Orang. Allah berfirman, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, contohnya. Di surat Fussilat, Rabbmu itu tidak menzalimin hamba. Maka kita harus mempercayai bahwa tidak ada kezaliman yang Allah lakukan kepada hambanya. Kalau engkau sakit, berarti kita pantas dapat sakit. Karena sebagian orang, dia dirinya dengan orang lain. Kenapa fulan kok dikasih anak, anak kok nggak dikasih anak? Kenapa fulan kok kaya, anak nggak kaya? Maka ini berkaitan dengan ilmu. Engkau harus yakin bahwa Allah tidak menzalimin hambanya. Jadi ini berkaitan tadi kalau kita bicara yang pertama ilmu, yang kedua beramal. Bagaimana mengamalkan ilmu tersebut? Yang pertama, kalau ilmu yang kita pelajari itu berkaitan dengan berita, dengan informasi, maka mengamalkannya dengan meyakini berita tersebut. Apakah isi berita tersebut berkaitan dengan hal-hal yang masa lalu atau yang akan datang atau tentang Allah Azza wa Jalla, maka mengamalkannya adalah dengan meyakininya. Adapun kalau isi ilmu itu berkaitan dengan perintah atau larangan,
Maka tugas kita melaksanakan perintahnya sekedar wawasan. Tidak ada pengalaman. Ya. Al-Quran. Wal Quranu berapa dia sampai ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah Allah. Tahu dia ini dilarang parkir, tandanya itu. Allah Azza wa kedua mengamalkan ilmu. Berdakwah bukan kepada kelompoknya, bukan kepada ormasnya, bukan kepada yayasannya, bukan kepada sukunya, bukan kepada berdakwah alaihi salatu wassalam. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah manusia mana? Ke jalan Tuhanmu. Ajak mereka. Ada orang yang ini penting jamaah. Yang mengajak ini, mengajak, mengenalkan orang kepada Allah. Ini bicara tentang tauhid nantinya. Mengajak orang kepada agamanya, maka kita akan berbicara tentang bagaimana menjadikan Islam ini sebagai pedoman hidup. Bukan hanya ya sekedar nikah, oh harus pakai syariat Islam. Mati harus pakai syariat Islam. Terus pembagian waris syariat Islam. Enggak. Tapi mengajak bagaimana orang ini menjadikan Islam sebagai pedoman hidup mereka. Yang ketiga, mengajak kepada Nabi Muhammad SAW. Atau agar orang memahami, berilmu tentang Nabi kita Muhammad SAW. Siapa sih Nabi kita ini? Siapa? Manusia itu
memiliki mencontoh dan meniru orang yang dia anggap lebih baik dari dia. Kenapa kalau kita lihat public figure itu banyak pengikutnya. Yang kafir, yang fajir, yang munafik, yang mukmin, yang muslim, kita ngelihat pengikutnya. Kok bisa ya? Karena manusia itu memiliki insting untuk mencontoh, untuk mengikuti. Makanya ada usaha untuk menjadikan fulan public figure. Supaya orang nyontoh fulan. Nah, kita umat Islam bagaimana mengajak umat manusia seluruhnya untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ya, dakwah ini tadi, dakwah. Jangan sampai ilmumu itu hanya sampai di dirimu. Ana alhamdulillah udah berilmu. Yang baru hijrah, ana udah belajar. Alhamdulillah ana udah sholat. Terus, ya, apa setelah itu? Setelah itu engkau ajak orang yang gak sholat supaya sholat. Loh, ana kan bukan ustadz. Ini tidak berkaitan dengan ustadz. Jadi kalau ustadz, lain lagi itu ilmunya yang tadi kita bicarakan. Mereka harus memahami agama ini secara detail berdasarkan dalil-dalilnya yang detail pula. Tapi kalau bicara kita berilmu sekedar, ana tahu sholat wajib. Dalilnya apa sholat itu wajib? Allah, ana nggak hafal. Tapi sholat itu rukun Islam. Bertemu dengan kawan yang tidak sholat. Apa yang harus dilakukan? Mengajak dia supaya dia sholat. Baik. Dan masalah yang keempat. Ilmu, amal, dakwah. Yang keempat itu adalah as-sabru alal adha fi. Bersabar menerima gangguan dalam rangka ilmu ini. Dalam rangka belajar, dalam rangka mengamalkan, dalam rangka berdakwah. Karena engkau akan diganggu. Sebuah resiko yang real. Yang teman-teman yang hijrah itu merasakan hal itu. Dia mau belajar aja nggak boleh. Jangan bicara dakwah disakiti, mau belajar enggak. Nggak boleh engkau ngaji. Mengamalkan ilmu disakitin. Nggak boleh. Anaknya mungkin, ana masih ingat bagaimana tatkala ana belajar, ana tahu ternyata jenggot itu perintah Allah SAW dan Nabi mencontohkannya. Kita yang ngamalin disakiti. Ini kita belum berdakwah ya, masih ngamalin. Itu kadang-kala sudah ada yang menentang. Tergantung lingkungannya. Apalagi kalau sudah dakwah. Kalau udah mengajak orang lain, lebih-lebih lagi. Akan dikatakan sok suci, sok ustadz, sok alim, ngurusin urusannya orang. Udahlah engkau gak usah ngurusin-ngurusinnya aku. Dia lupa bahwasanya itu kewajiban buat kita. Kalau dikatakan engkau gak usah ngurusin aku. Engkau siapa? Katakan aku saudaramu. Memang kita tidak dilahirkan dari satu rahim. Tapi Allah telah mempersaudarakan kita. Bicara dakwah nih jamaah. Ada kondisi yang wajib, yang fardu ain. Ada yang fardu kifayah.
Jadi kondisi fardu kifayah hukum umum. Kekuatan pamannya. Seperti ya, dia ngelihat anaknya nggak sholat. Maka dia wajib untuk mendakwain anak. Dan dia punya kekuasaan untuk itu. Seorang pemimpin di satu perusahaan. Ini banyak. Dia tahu anak buahnya nggak sholat umpamanya. Terus siapa yang ngasih tahu? Engkau ngelihat dan engkau berkuasa di situ. Kalau tuh anak buah melakukan kesalahan yang berkaitan dengan urusan pekerjaan, engkau bisa pecat dia. Tapi urusan agama dikatakan, oh bukan urusan anak. Kok bukan urusanmu? Makanya perlu belajar kita. Urusanmu. Kita wajib mendakwain. Tuh orang cuma cari makan di tempat kita. Kita perlu sampaikan kepada dia. Bahkan engkau sebagai penguasa atau pemegang kuasa di perusahaan tersebut memecat dia. Kalau dia kerjaannya nggak benar, engkau pecat dia. Tapi dia nggak benar sebagai seorang muslim, engkau biarin. Jadi kalau bicara fardu kifayah itu hukum secara umum, dakwah itu fardu kifayah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Harus ada, tetap harus ada. Yang sibuk berdakwah mengajak orang kepada kebaikan. Dan kalau sudah ada yang berdakwah, ya sudah. Ada ustadz yang menyampaikan di masjid, alhamdulillah ustadz sudah menyampaikan. Tapi untuk kita secara pribadi, kita punya kawan, kita punya teman, ini itu. Yang kau dakwain dia. Bukankah Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku, walaupun cuma satu ayat. Gitu. Jadi teman-teman yang udah ngaji, udah belajar kajian berapa kali, 5 kali kajian, 10 kali kajian, 20 kajian, mana actionnya? Wah, anak kan bukan ustadz, kita tidak bicara engkau naik mimbar, berceramah, enggak. Kita bicara bagaimana engkau mengajak. Engkau punya kawan. Alhamdulillah kita manusia Allah punya kawan-kawan yang kita berinteraksi dengan mereka. Dan memang ketika engkau berdakwah, konsekuensinya ini masalah yang keempat. Engkau harus tahu itu. Apa? Engkau akan disakiti. Para nabi disakiti. Rasulullah SAW kita tahu ya. Beliau hidup bersama kaumnya selama nggak berdakwah. Belum turun wahyu kepada beliau alaihissalatu wassalam. Beliau disanjung. Penduduk Mekah mengancungkan 2 jempol untuk sosok Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Bahkan tatkala umur beliau 35 tahun terjadi peristiwa hebat di kota Mekah, yaitu renovasi Ka'bah. Ternyata dalam masa renovasi setelah selesai pembangunan sampai ke peletakan Hajar Aswad, penduduk Mekah ribut. Mereka hampir saja bunuh-bunuhan. Mereka tahu, ini orang-orang kafir tahu dengan keutamaan Hajar Aswad. Semua ingin meletakkan Hajar Aswad. Semua kabilah. Karena nanti akan dikasih tahu, oh fulan yang meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya selama 3 hari 3 malam berhenti renovasi itu. Sebagian telah bersepakat untuk membuat koalisi. Mereka menghadirkan sebuah wadah berisi darah di mana mereka bersumpah siapa saja yang berani naruh Hajar Aswad, perang sama kita. Setelah 3 hari, mulai ketegangan itu mereda. Emosi itu turun. Akhirnya mereka mengatakan, udahlah kita jadikan orang yang pertama masuk dari pintu ini, dari
sebagai penengah di antara kita. Ternyata yang masuk siapa? Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Apa kata mereka? Hadzal amin radhina bihi. Ini orang yang terpercaya, kami ridho dia sebagai penengah. Setelah 5 tahun dari kejadian itu, Nabi dapat wahyu. Turun Iqra. Tapi beliau dakwah sembunyi-sembunyi. Jadi tahun pertama aman. Kedua aman. Tahun ketiga aman. Karena dakwahnya sembunyi-sembunyi. Setelah dakwah terang-terangan, maka sikap orang-orang Quraisy berubah. Yang awalnya menghormati Nabi SAW. Mereka akhirnya menghina, membuli, mencaci. Bahkan mereka berisi untuk membunuh Nabi SAW. Bagaimana mereka menyiksa para sahabat Nabi. Maka ini konsekuensi dari seorang yang berilmu, kemudian dia amalkan ilmu tersebut, lalu dia berdakwah, maka dia akan disakiti. Apa yang harus dilakukan? Sabar. Nggak ada jalan lain. Taib. Kalau bicara sekarang wajib 4 perkara ini. Apa dalilnya? Tadi katanya bicara harus ada dalilnya. Kita ngomong jangan ya semau kita. Dalilnya adalah surat Al-Asr. Coba kita baca lagi surat Al-Asr dengan artinya. Naam, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Barakallahu fikum. Kalau kita lihat terjemahan wal asri ini demi masa ya. Walaupun sebagian ulama lebih menguatkan asar itu artinya waktu asar. Bukan masa. Karena memang dalam bahasa syariat lebih banyak asar ini dipakai untuk waktu asar. Ada wadduha demi waktu duha. Ada wal fajri demi waktu fajar. Jadi al-asr itu dalam bahasa Arab selain bermakna masa, makna yang lebih banyak dipakai itu adalah waktu akhir siang. Allah bersumpah atas kerugian yang menimpa seluruh manusia. Mau itu kulit hitam, mau itu kulit putih, mau itu bangsa Arab, mau itu non-Arab. Semua dalam kerugian kecuali yang memiliki 4 sifat. Yang pertama, illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Ini dalil atas wajibnya berilmu. Loh, Ustaz, ini kan iman. Kenapa ilmu? Iya. Karena iman itu nggak akan benar kecuali dengan ilmu. Iman itu tidak kecuali dengan ilmu. Kita kalau nggak tahu tentang Allah Azza wa Jalla, bagaimana kita beriman gitu? Maka ini dalil yang pertama bahwasanya wajib kalau engkau nggak ingin merugi dalam kehidupan dunia ini, yang pertama engkau wajib berilmu. Ilmu tentang 3 landasan utama tadi. Sifat yang ke ayat ini disebutkan wa amilus shalihat.
mereka beramal soleh. Ini dalil amal. Dan dalam ayat ini amal itu disifatin as-solihat. Supaya bukan hanya beramal. Karena ada orang yang penting beramal loh. Amal itu harus soleh. Amal soleh itu yang ikhlas. Yang sesuai dengan ajaran. Kalau yang penting beramal, kita kalau kerja aja di sebuah perusahaan. Yang penting saya bekerja loh, enggak. Kamu bekerja ikut aturan. Jangan, bahasa Jawanya apa? Sakarepe dhewe. Mau-maunya dia, enggak. Allah sebutkan, dia berilmu. Yang kedua, dia beramal soleh. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haq. Ini dalil atas wajibnya dakwah. Tapi dakwah kepada kebenaran. Disebutkan watawasau, berdakwah. Karena manusia. Mungkin yang nasihatin juga sesama ustadz di antara mereka. Artinya ada saling mendakwain ini terjadi di masyarakat. Sehingga dalam rumah tangga umpamanya, istri melihat suaminya nggak benar ibadahnya. Watawasau bil haq. Jangan mengatakan, loh dia kan yang pemimpin. Betul, dia yang pemimpin. Tapi ini pemimpinnya sedang nggak benar. Engkau melihat hal itu. Maka dakwain. Bapak sama anak. Loh ini bapaknya nggak benar ya, bapaknya yang dosa. Oh ya anaknya tahu bapaknya nggak, dibiarin. Watawasau bil haq. Saling gitu loh. Kalau nggak benar ya bapaknya. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian watawasau bis sabr, dalil tentang 4 perkara yang kalau manusia ngamalin selamat tuh manusia. Maka Imam Syafi'i beliau berkata surat ini, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hiya lakafathu." Kalau Allah tidak menurunkan hujjah, sebuah argumentasi untuk menunjukkan kepada mereka atas wajibnya menjalankan aturan agama ini, cukup surat ini. Sudah selesai. Allah sudah sebutkan 4 perkara, semuanya merugi kecuali yang beramal, yang beriman ilmu, kemudian dia beramal, kemudian dia berdakwah, kemudian dia bersabar. Cukup jemaah. Ini surat pendek tapi subhanallah. Ini sebuah dalil yang benar-benar mencakup semua yang dibutuhkan manusia agar tidak menjadi orang yang merugi. Setelah itu nanti bicara urusan yang detail lain lagi. Tapi ini secara global. Kemudian penulis penyusun kitab ini juga mengatakan bahwasanya Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya beliau membuat satu babun al-ilmu qabla al-qawli wal bab, berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Sebelum engkau ngomong, sebelum engkau bertindak, maka ada ilmunya. Maka subhanallah jemaah, kita lihat dalam kehidupan manusia, semua itu ada rule-nya, aturannya. Jadi orang sebelum beramal, lihat dulu sandaranmu beramal ini apa. Kenapa engkau melakukan itu? Kenapa engkau berkata seperti itu? Kembali ke buku besarnya dilihat, oh ternyata memang harus seperti itu. Oh ternyata nggak boleh, ada sandarannya. Maka Imam Bukhari membuat bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal.
Kebanyakan kita udah beramal bertahun-tahun, tahu-tahu ditanya ilmunya, emangnya ini benar? Waduh nggak tahu anak ya. Lu antum kok udah ngamalin ini? Berapa lama kau ngamalkan itu? Udah 20 tahun. Ternyata salah. Karena dia hanya ikut-ikutan. Baik. Imam Bukhari menyebutkan firman Allah di surat Muhammad ayat 19. Nah, ayat 19. Ayat 19. Bismillah. Nah. Masih Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutqakum wa maswaakum. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Barakallahu fikum. Di sini Allah mengatakan fa'lam. Ketahuilah. Ilmu dulu. Annahu la ilaha illallah. Bahwa tiada yang berhak Allah. Wastaghfir li dzambik. Dan istighfarlah untuk dosa-dosamu. Istighfar ini bukan hanya ucapan astaghfirullah, tapi taubat memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya dia meninggalkan perbuatan dosa itu, dia menyesali dan bertekad untuk tidak mengulangi. Jadi istighfar mengandung dua makna. Yang satu ucapan memohon ampun, yang kedua praktek tobat dari dosa yang dikerjakan. Fabada'a bil ilm. Imam Bukhari mengatakan Allah memulai perintahnya dengan ilmu dulu. Sebelum istighfar. Sebelum ilmu dulu. Ngerti dulu. Setelah ngerti baru bertindak dan berbuat. Maka ya habibati fillah, yang pertama harus dilakukan ketika seorang hijrah adalah dia berilmu. Dia mempelajari tentang 3 hal. Ilmu secara syariat yang wajib. Yaitu tentang Allah, tentang Tuhannya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Kemudian setelah dia punya ilmu, tadi kita udah bicarakan bahwasanya ilmunya itu berdasarkan dalil. Tapi dalil secara umum bahwasanya apa yang dia yakini itu memang ada sumbernya gitu, ada dasarnya. Walaupun dia tidak mengetahui secara detail. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu tersebut. Bukan hanya sebagai wawasan. Yang ketiga adalah bagaimana berdakwah. Mengajak orang-orang kepada ilmu yang kita pelajarin ini. Yang keempat, berkaitan dengan bersabar. Dalam rangka belajar ilmu tersebut, dalam rangka mengamalkan ilmu tersebut, dalam rangka berdakwah. Karena biasanya orang itu akan disakiti. Sebagaimana kita melihat para sahabat Nabi disakiti. Karena apa? Mereka
Karena mereka beramal. Ini keren. Memang kita tadi beramal ya harus ada sandarannya gitu. Bukan karena katanya, bukan karena tradisinya, tapi karena memang ada dalil. Dalil itu adalah qala Allah, qala Rasul. Kata Allah dan kata Rasulnya. Nanti ada dalil qiyas, ijma umpamanya. Baik, berdasarkan dalil puasa di bulan Muharram dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 30 Muharram itu dianjurkan. Kata Nabi SAW, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa wajib di bulan Ramadan adalah puasa tatawwu, yang artinya puasa sunnah di bulan Muharram. Bagaimana puasanya? Bebas. Tapi memang Nabi SAW tidak pernah puasa full 1 bulan itu kecuali bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban banyak sekali puasa beliau. Karena itu bulan yang kata sebutkan. Bahwasanya bulan Muharram ini bulan untuk banyak-banyak puasa. Karena mulia sekali puasa. Puasanya tanggal berapa? Bebas. Mau puasa Daud, ana Muharram ini mau puasa 15 hari Ustaz. Oh, tafadhal. Ana mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 15-nya. Oh, tafadhal. Nggak ada. Karena memang dianjurkan berpuasa. Ana mau puasa Senin Kemisnya, Ustaz. Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis. Ana mau puasa 3 hari di awal bulan. Karena memang ada hadis khusus tentang anjuran puasa di awal bulan 3 hari. Anda juga mau puasa 3 hari di tengah bulan. Tafadhal. Jadi bebas. Adapun yang berkaitan dengan puasa di hari Asyura tanggal 10 secara khusus. Anda mau puasa tanggal 10-nya aja. Tafadhal. Nggak apa-apa. Antum mau puasa tanggal 10-nya aja. Hanya saja Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, andai kata aku hidup sampai tahun depan, beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11. Rabiul Awal ini bulan ketiga. Muharram bulan pertama. Artinya di bulan Muharram tanggal tahun 11 itu Nabi masih puasa. Puasa secara khusus tanggal 10-nya. Ketika orang-orang Yahudi bagaimana mereka mengagungkan hari ini, maka Nabi mengatakan, kalau aku hidup sampai tahun depan, maka aku puasa tanggal 9-nya. Akhirnya 2 hari ini secara khusus menjadi lebih dianjurkan lagi. Gitu. Tapi secara umum Muharram dianjurkan puasa. Bebas puasanya seperti itu di bulan Muharram ini. Dalam rangka menyelisih orang Yahudi. Maka di sini para ulama kalau bicara menyelisih orang Yahudi, bisa jadi kita puasa 2 hari. Kita menyelisihin orang Yahudi. Tanggal 9 sama tanggal 10. Atau kita menyelisih Yahudi dengan puasa tanggal 10, tanggal 11. Intinya ada penyelisihan untuk orang Yahudi. Oh gimana Ustaz kalau orang mau puasa tanggal 9, 10, 11 bebas, nggak ada masalah sebenarnya. Hanya Nabi ingin menekankan bagaimana kita menyelisihi orang-orang Yahudi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam. Afwan izin bertanya, jika saya melihat orang tua saya melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan dalam agama dan saya sudah tahu hukum perbuatan itu, cuma sayanya tidak berani nasihatin mereka Ustadz. Tapi sejujurnya saya ingin banget bisa nasihatin mereka Ustadz, dan jadinya saya hanya bisa berdoa dan yang baik di depan mereka dengan harapan semoga mereka bisa berubah Ustadz. Apakah seperti itu saya akan tetap berdosa Ustadz? Karena saya takut sekali Ustadz kalau memang berdosa. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum.
Nah, mahibbati fillah, berkaitan dengan kewajiban berdakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Wa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau dia nggak mampu, maka hendaklah merubah kemungkaran dengan lisannya. Kalau dia nggak mampu juga, dikarenakan akan menimbulkan kemungkaran yang lebih dahsyat, akan menimbulkan keributan yang lebih parah nantinya, maka dia mengingkari dengan hatinya. Kita tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama di kota Mekah, beliau itu tawaf di Ka'bah dalam kondisi Ka'bah itu dikelilingi 360 berhala. Beliau nggak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya karena nggak punya kekuasaan. Kalau dilakukan akan menyebabkan keributan nantinya. Kemudian ketika Nabi umroh, beliau umroh ke Mekah dalam kondisi Mekah ini di bawah kekuasaan orang-orang Quraisy. Tahun ke-7 baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, itu beliau umroh bersama 1.500-an dari sahabatnya. Umroh, tawaf, sa'i dalam kondisi patung itu ada di mana-mana. Beliau tidak menghancurkannya karena nggak punya kekuasaan. Beliau dengan lisannya mendakwain orang-orang musyrikin. Tapi tatkala beliau balik ke Mekah, menguasai kota Mekah, maka beliau hancurkan. Karena beliau telah berkuasa pada waktu itu. Jadi kalau nggak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Nggak mampu dengan lisannya karena akan menimbulkan masalah yang lebih besar, maka dengan hatinya. Hatinya itu mengingkari perbuatan tersebut. Yang konsekuensinya namanya orang mengingkari dengan hati, kita nggak boleh ada di tempat kemungkaran tadi. Kita harus menghindar gitu loh. Bicara dengan orang tua kita, ya kita lihat kita mampu nggak memang. Kalau kita nggak mampu dengan lisan kita, mungkin kita bisa dengan tulisan kita. Mungkin dengan cara kita berbagi buku dengan orang tua kita. Kita men-share video, ini termasuk dakwah. Kalau memang sudah kita lakukan yang seperti itu, tapi memang kondisinya memang belum belum tepat. Ya, antum bersabar sambil terus menunjukkan akhlak yang mulia. Tapi sampai kapan? Karena orang tua kadang-kala nggak ngeh kalau ternyata yang dia lakukan itu salah gitu loh. Kemudian ada tahapan-tahapan. Tolong kalau mamanya ada 10 kemungkaran yang dilakukan, kita lihat mana yang paling penting. Itu yang perlu dibahas. Jadi kadang-kala nih orang tua nggak sholat. Ya. Orang tua ya melakukan tindakan-tindakan kesyirikan umpamanya. Maka kita bicara mana dulu yang diperbaikin. Bagaimana beliau meninggalkan kesyirikan ini, setelah itu beliau sholat gitu. Karena nggak ada gunanya ketika orang sholat tapi dia masih melakukan perbuatan syirik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masya Allah. Assalamualaikum ya Ustaz. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya, kalau istri sudah mulai berhijrah, sedangkan suami masih malas ibadahnya. Suami juga tidak bekerja sudah 4 tahun. Istri sebagai tulang punggung, sudah tidak ada komunikasi yang baik. Istri mau menggugat cerai, masih tidak tega dan tidak mau jadi perbincangan keluarga karena minta cerai di saat tidak bekerja. Padahal masalah tidak di situ saja. Bagaimana istri harus bersikap, dia ajak cerai baik-baik, tidak pernah mau, berdosakah istri terhadap berdosakan istri tetap terpaksa bertahan tapi hati sudah tidak nyaman. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan.
Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, jamaah rahimakumullah. Mempertahankan rumah tangga itu dianjurkan selama di dalam rumah tangga tersebut hukum-hukum Allah dapat ditegakkan. Ada saling melaksanakan kewajiban, saling memenuhi hak. Tapi kalau ternyata hukum-hukum Allah nggak ditegakin, maka boleh istri, kalau bicara, bolehkah istri gugat cerai karena suaminya nggak kasih nafkah? Boleh. Nggak ada masalah yang lainnya. Suami nggak ngasih nafkah aja, boleh. Kenapa? Karena suami tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi memberi nafkah itu wajib gitu loh. Tadi dikatakan sudah 5 tahun ya kalau nggak salah. Yogi. Berapa tahun nggak ngasih nafkah? Iya, berapa tahun nggak ngasih nafkah, Yogi? Sudah 4 tahun Ustadz tidak bekerja. Udah 4 tahun? Nah. Iya, artinya bukan masa pandemi ini gitu loh. Beda kalau masanya pandemi karena memang ya kondisi lah sekarang. Tapi ini udah 4 tahun nggak ngasih nafkah. Males sang suami. Kemudian bersandar kepada istri. Padahal itu kewajiban suami gitu loh. Kalau istri nerima nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ana nerima suami Ana, alhamdulillah Ustaz. Suami Ana memang kondisinya sedang sakit atau kondisinya memang sulit pekerjaannya. Tapi dia orang yang soleh Ustaz, taat. Ana mau mempertahankan, loh monggo silahkan. Tapi kalau dikatakan tadi, istri sudah komunikasi udah nggak baik di rumah. Karena ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya gitu. Komunikasi udah nggak baik, kewajiban juga nggak dilaksanakan, secara ibadah suami juga tadi kurang baik, maka Ana rasa nggak ada masalah. Berpisah dengan suami, mau jadi omongan orang, kita tuh kalau ngikutin omongan orang nggak ada habisnya. Kalau memang rumah tanggamu bisa dipertahankan, hukum-hukum Allah bisa ditegakkan, engkau bisa taat patuh kepada suami yang tidak melaksanakan kewajibannya tadi, ahlan wa sahlan. Tapi kalau enggak, jangan. Nanti kau jadinya dosa. Istri wajib nurut sama suami. Tapi sang istri enggak nurut. Enggak, anak males sama dia. Ya udah, kalau memang tidak mau menegakkan hukum Allah, silahkan kau gugat cerai. Orang mau ngomong apa, Allah tahu. Bahwa engkau gugat cerai sebenarnya bukan hanya masalah nafkah. Engkau sudah bertahan 4 tahun gak ada masalah urusan nafkah. Tapi ada masalah lain. Mungkin dengan cara seperti itu, Allah akan berikan solusi ya. Karena Allah perbolehkan, Allah perbolehkan hal itu. Artinya itu bukan hal yang terlarang istri menggugat cerai suami karena alasan. Yang gak boleh gugat cerai tanpa alasan syar'i. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kemudian selanjutnya kami panggil Al-Ukht Nurida. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Begini Ustaz. Jika istri kan berkewajiban untuk mengikuti suami ya Ustaz. Tapi ketika suatu saat ada di mana orang tua terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga kita tuh sebaiknya seperti apa ya Ustaz? Soalnya orang tuanya siapa? Iya. Kebenaran bapak saya dan kakak saya. Jadi mereka intervensi di rumah tangganya ukhti ini. Iya. Iya benar. Jadi misalkan ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka yang selalu pengen ambil alih gitu Ustaz untuk menyelesaikan masalah itu gitu, dan ketika saya tidak mau mengikuti apa yang mereka sarankan, mereka pasti menekan saya kalau suatu saat nanti ada apa-apa jangan
jangan balik lagi ya gitu. Maksudnya jangan minta tolong lagi atau apapun itu gitu. Jadi Subhanallah. saya kan bingung Nah, harus bagaimana gitu, mendahulukan keluarga kah atau suami kah gitu. Taib, anti tinggal sama orang tua apa tinggal sama suami? Tidak, kebenaran saya sama suami, Ustaz. Saya Alhamdulillah, baik. ngontrak sendiri. Siap. Yang kedua, Ana mau tanya, dari mana orang tua tahu masalah anti? Jadi gini Ustaz, maaf sebelumnya ya, Siap. Tad. Saya pernah gagal dulu rumah tangga. Dan saya pulang tuh dalam keadaan habis dipukuli babak belur. Allah. Tapi saya tidak cerita ke siapapun, ke semua keluarga saya tuh saya tutup-tutupi. Karena saya pikir saya takut nanti malah berdampaknya panjang untuk anak-anak saya gitu. Dan bener aja gitu maksudnya setelah kesini-sininya orang tua saya tahu, setelah beberapa tahun saya pisah, orang tua saya jadi benci sama ayah-ayahnya anak-anak saya. Dan sekarang jadi kayak membatasi anak-anak untuk sama ayahnya gitu. Sedangkan saya nggak mau seperti itu gitu. Nah dari kejadian itu orang tua saya jadi seperti yang menyamaratakan setiap orang punya kesalahan harus dipukul rata sama seperti mantan suami saya. Arti anti menikah lagi akhirnya dengan laki-laki lain. Oke, siap. Iya, saya menikah lagi, benar. Itu bagaimana ya, Ustadz? Solusinya Ana mau apa? tanya, orang tua dapat informasi keluarga dari anti? Sebenarnya enggak sih, Tat, gitu. Karena saya cenderung anaknya memang tidak bisa komunikasi lancar dengan bapak saya terutama. Tapi kadang kakak saya tuh kalau misalkan dapat dapat kabar tuh langsung ditelan bulat-bulat gitu loh, Tat. Nah, nanti tuh langsung menyampaikan kabar itu ke bapak saya gitu. Jadi bapak saya pun apa-apa kan ininya sama kakak saya, rembukannya gitu. Nah, jadi kalau apapun yang disampaikan oleh kakak saya, bapak saya tuh langsung terima aja gitu, Tat. Makanya saya bingung gimana ya ininya solusinya, Tat. Masya Allah, barakallah fiik. Nah, barakallah fiik. Semoga Allah memperbaiki rumah tangga anti dan memperbaiki keluarga anti. Taib, jamaah rahimakumullah. Kenapa Anda tadi tanya beberapa hal kepada ukhti yang bertanya? Karena memang sangat penting mereka yang berumah tangga ini untuk menjadikan tembok rumahnya itu benteng segala rahasia yang terjadi dalam rumah. Namanya rumah tangga, ya tidak lepas dari permasalahan. Kita nggak berumah tangga aja punya masalah. Bagaimana kita kumpul satu rumah yang kadangkala dua-duanya memiliki karakter yang berbeda. Akhirnya timbul perselisihan. Usahakan jangan sampai ke orang. Kenapa? Karena orang tua itu sayang sama anaknya. Dia nggak ingin anaknya disakiti. Sedangkan orang tua tidak tahu kejadian detail di dalam rumah. Bisa jadi yang salah anaknya, bukan menantunya. Tapi karena dia sayang sama anak, apalagi tadi dikatakan sudah pernah ada pengalaman, sehingga orang tua lebih protek sama putrinya. Itu karena sayang. Jadi anak rasa bapak penanya itu tadi sayang banget sama anaknya. Dia benar-benar ingin memprotek anaknya. Tapi kadangkala berujung masalah lebih besar lagi. Jadi ada masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan. Karena masalahnya sudah sampai kepada orang tua, maka mau tidak mau anti harus komunikasi sama orang tua. Kalau sama bapak anti nggak bisa komunikasi dengan baik, sama kakak. Sampaikan kepada kakak secara detail. Kalau bapak nggak bisa. Dan setelah itu kalau bicara masukan dari bapak, masukan dari kakak nantinya, anti sampaikan insya Allah, ayah aku akan pertimbangkan ya. Aku akan istikharah, katakan aku akan lihat perkembangannya bagaimana. Dengan harapan, ya jangan sampai gagal lagi rumah tangga. Kata orang dulu, ini orang dulu lagi. Kalau perempuan itu
nikah 2 kali, 3 kali, 4 kali, gagal terus. Biasanya masalahnya di perempuan, kata orang kayak gitu. Karena buktinya lakinya nikah sama orang akhirnya aman, alhamdulillah seperti itu. Jadi mungkin ini juga jadi pelajaran sampaikan kepada kakak karena nggak ingin orang akhirnya kalau aku gagal lagi nanti aku yang dipikir masalahnya gitu loh. Aku ingin berusaha untuk memperbaiki dan kalau memang nanti ada masalah yang besar sampaikan aku akan ngomong sama kakak. Kalau memang masalah ini tidak bisa diselesaikan sama anti sama suami maka anti sampaikan aku akan rembukan sama ayah sama kakak. Sehingga mereka tidak mengatakan yang dikatakan tadi. Nanti kalau ada masalah apa-apa jangan balik lagi ke sini gitu. Seakan-akan kan mengancam. Maka bagaimana tetap menghormatin ayah dan kakak dengan cara tadi izinkan aku untuk menyelesaikan urusan ini. Semoga bisa diperbaiki. Kalau enggak ya aku ikut pendapat ayah sama kakak. Mungkin seperti itu nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Kemudian kami panggil selanjutnya Al-Ukht Yuliza Bekasi. Tafadhol. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiki wa barak. Nam, tafadhali. Afwan izin dua pertanyaan ya Ustaz. Nah, yang pertama, apakah ada dalil jika kita inginkan sesuatu itu mesti disolawati dulu Ustaz? Karena saya lihat teman-teman seperti itu, solawatin aja dulu, nanti juga insya Allah bakal terwujud. Dulu maksudnya? Ya dia bersolawat aja terus. Banyak solawat gitu, suruh banyak solawat. Rumah, jadi dia solawat terus. Jadi kata dia insya Allah nanti bakal terwujud. Nah, yang kedua terkait tentang bumbu dapur pala Ustadz. Kan di kajian yang sebelumnya Ustadz katakan kalau bisa ditinggalkan gitu ya Ustadz. Nah, saya katakan kepada ibu saya karena kami kan dari Sumatera Barat itu kalau masak pasti pakai pala, terutama memasak rendang. Katanya kalau tanpa pala ya mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Syukran jazakallah khair. Iya. Nah, ahibati fillah. Kaitan dengan kalau ada hajat banyak, sebenarnya tiap hari kita punya hajat. Dan hajat kita yang paling besar itu adalah diselamatkan dari api neraka. Terkadang kita lupa dengan hajat ini. Seorang sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, yang dia pada Nabi SAW, kalau begitu aku akan jadikan semua doaku salawat buat engkau. Artinya dia akan banyak-banyak salawat buat Nabi SAW. Apa yang akan didapatkan? Idzan tukfa hammak wa yaghfir. Kalau seperti itu, semua kegundahanmu akan dihilangkan. Dicukupin sudah, urusanmu akan selesai sama Allah SWT. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa. Jadi mungkin dari dalil inilah orang beranggapan kalau punya hajat ya banyak-banyak sholawat sama Nabi. Iya, Nabi nyuruh kita banyak-banyak sholawat kepadanya. Dan orang kalau banyak sholawat, semua kegundahan kita, ya, kegalauan kita akan dihilangkan. Yang tentunya hajat itu membuat orang jadi gundah kalau itu nggak tercapai. Dan diampunin dosa-dosanya. Hanya saja orang dia berharap balasan di dunia saja, sayang sekali. Kenapa? Dia hanya dapat pahala di dunia. Selesai sudah urusan. Tapi kalau dia berharap diampuni dosanya, mendapatkan syafaat dari Nabi SAW nanti pada hari kiamat, maka tentunya akan lebih mulia buat dia gitu loh. Hadza wallahu a'lam. Adapun berkaitan dengan biji pala, ya memang kalau bicara lebih utama, ya dihindarin. Tapi kalau masih mau dipakai, apalagi tadi orang tua ya, karena memang terbiasa pakai pala tersebut dan itu dengan dalam jumlah yang sedikit sekali dan memang tidak pernah ada yang mabuk dengan makanan tersebut, semoga nggak ada masalah. Jadi anak mah cuma nyampein gitu ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Allahu ya Ustaz. Barakallahu.
Selanjutnya kami panggil Yulia Najeges. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Beberapa video Ustadz yang belakangan ini, saya sebenarnya bersosial media sih Ustadz, terutama bersosial media. Kadang kita kan kalau melihat status orang atau postingan orang lain itu kayak ada hasad atau iri atau kenapa ya kok dia pasang kayak gini atau gimana sebagainya. Untuk menghindari itu Ustadz, saya meng-hide profil mereka. Saya tetap berteman, hanya saja untuk status dan postingan Ustadz memutus. Sedangkan saya ingin sekali untuk membersihkan hati saya dari pikiran-pikiran buruk dan lain sebagainya. Lalu yang kedua Ustadz, dalam sholat, kadang saya tuh suka lupa Ustadz, misalkan ini rokaat keberapa ya, atau kadang di rokaat ketiga saya keceplosan Bismillahirrahmanirrahim untuk melanjutkan surat pendek. Kira-kira kalau seperti itu apakah sholat saya masih diterima Ustadz? Masya Allah. Mohon nasihatnya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jemaah, berkaitan dengan sosial, bersosial. Manusia itu makhluk sosial ya. Kalau bicara bersosial itu ada 4 kondisi manusia yang kita bersosial dengan mereka. Ada yang seperti makanan kita butuhkan. Seperti bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Makan itu kita sehari 3 kali atau bahkan lebih kadang-kadang. Yang kedua, bersosial yang sifatnya seperti obat. Kapan dia minum? Ketika dia perlu. Ini bersosial dalam ya urusan bisnis ya. Memang ada perlunya ana. Alhamdulillah, tafadhal. Yang ketiga, bersosial yang artinya kadang-kala kita kumpul-kumpul, kita berkawan di sosial media itu yang nggak ada manfaatnya sebenarnya. Lah urusan dunia wala urusan akhirat gitu loh. Cuma menghabiskan waktu saja. Ini penyakit. Tapi ada bersosial yang racun. Yang bakal membunuh kita. Tatkala kita bersosial dengan orang-orang yang mengajak kepada kemaksiatan. Bicara tadi anti bersosial dengan kawan-kawan yang mungkin sebagian status ana nggak tahu ya. Ana ini hampir tidak pernah membuka statusnya di WA, di mana. Karena tadi takut hati ini jadi rusak ya. Apalagi dikatakan nanti jadi hasad, fulan punya ini, punya itu. Kan orang itu kadang-kala semua dia pasang status beli ini, pasang status beli itu, macam-macam semua status. Jadi status yang sebenarnya tadi bisa jadi racun atau bisa jadi penyakit buat kita. Maka kalau kita tidak menonton, cuma tadi bahasanya apa, di-hack. Di-hide. Oh, disembunyikan. Nggak ada masalah sebenarnya kalau memang kita nggak bisa nonton gitu sih hati kita, maka lebih baik dihindarin. Itu cara yang bijak insya Allah. Dengan dihindarin atau dengan tidak dibuka, itu cara yang bijak. Jadi kalau dikatakan apakah memutus, enggak, nanti tidak memutuskan hubungan sama mereka. Tetap anti berhubungan sama mereka, hanya menghindarin sesuatu yang berbahaya buat kita. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan orang yang ragu dalam sholatnya. Ya jemaah, ini ghaflah. Jadi ada kelalaian yang memang membuat kita ibadah itu kadang-kala jadi nggak nikmat.
Ana merasakan secara pribadi. Kadangkala ana sholat tuh nggak nikmat ya. Jadi sesuatu yang makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Itu ibadah nih sholat jadi berat kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat yang 4 rakaat kadangkala seperti lama sekali karena kita nggak khusyuk. Tapi tatkala kita khusyuk, itu sholat yang 4 rakaat seperti cepat sekali. Karena kita menikmatinya gitu. Kita mengkondisikan hati. Kondisikan hati sebelum sholat sudah kita kondisikan. Jadi memang kadangkala ada orang yang sholat itu, dia datang ke masjid. Atau nih emak-emak sholat di rumahnya, dia masih buka WA. Ya. Bismillah. Allahu Akbar. Jadi dia Allahu Akbar dalam kondisi apa yang di WA itu masih ada di otak dia. Maka bagaimana menghilangkan itu? Jadi semua ketergantungan sebelum sholat itu tinggalkan sehingga kita bisa lebih khusyuk. Terjadi ragu tadi. Dikatakan kalau kita ragu antara 3 atau 4, ya berarti kita ambil 3. Tapi kalau kita yakin 4. Kalau umpamanya tadi rakaat ketiga kita mau baca surat nggak apa-apa sebenarnya. Jadi disunahkan rakaat kedua itu selalu membaca surat. Di rakaat ketiga keempat mau baca surat sesekali diperbolehkan, nggak masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi Ogi, kayaknya kita ke pertanyaan terakhir sebelum masuk ke kuis. Nah, Ustaz. Pertanyaan terakhir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, tim kajian, jamaah, serta seluruh kaum muslimin dimanapun berada selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Afwan Ustadz, izin bertanya. Saya baru berhijrah Ustadz, dan saya baru mengetahui bahwa hukum anak yang lahir di luar nikah itu tidak boleh dinikahkan oleh bapaknya, walaupun bapak sudah menikah dengan ibu yang waktu itu di dalam keadaan mengandung. Tapi sekarang pun mereka sudah bercerai. Sekarang saya sudah menikah Ustadz. Apakah pernikahan saya sah? Apakah saya harus menikah ulang? Kemudian saya pun sudah mempunyai 3 anak perempuan. Apakah anak-anak saya bisa dinikahkan oleh ayahnya nanti? Karena saya benar-benar tidak mengetahui ilmu. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Masya Allah. Ya barakallahu fiik. Alhamdulillah jamaah. Itu manfaatnya berilmu. Manfaatnya belajar. Kenapa dari awal tadi kita bicara orang kalau mau hijrah tuh yang pertama harus berilmu. Dia jadi tahu agamanya. Dia tahu tentang Allah. Dia tahu tentang Nabi SAW. Ini sekarang bagaimana? Dan ini sebenarnya banyak terjadi di masyarakat. Anak-anak yang dinikahkan oleh bapak biologisnya. Bukan oleh walinya sebenarnya. Maka nasihat ana keluar dari perselisihan para ulama, anti perbaharui nikah anti dengan wali hakim. Anti jangan berhubungan sama suami, sampaikan kepada suami kalau bisa segera mungkin hari ini atau kapan berangkat ke KUA, sampaikan ke sana kami minta dinikahkan kembali dengan wali hakim. Karena kami anak di luar nikah. Dulu yang menikahkan adalah bapak biologisnya. Maka dengan cara seperti itu hakim akan menikahkan anti. Ya kalau bicara mahar ya minta mahar sama suami 100.000 kayak atau apa supaya pernikahan itu sah. Jadi yang diperlukan adalah adanya wali, 2 saksi. Insya Allah dengan cara seperti itu pernikahan anti sah. Bagaimana dengan yang lalu? Yang lalu biarlah berlalu. Jadi nikah itu disebut nikah syubhat. Nikah seakan-akan dianggap sah karena ketidaktahuan. Maka nggak ada masalah. Anak anti adalah anak sah. Jadi bapaknya adalah bapak anak-anak tersebut karena mereka menikah.
Cuma pernikahan itu ternyata ada masalah gitu. Maka disinilah untuk menghilangkan semua masalah, anti menikah, diperbaharui pernikahannya, dan setelah itu masalah semua selesai. Status anak-anak adalah anak-anak nikah, bukan anak di luar nikah. Karena anti memang menikah. Hanya ada masalah di wali tadi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi jamaah, terus belajar. Agar kita memahami agama kita ini ya dengan dalil-dalilnya tadi. Mungkin kita masuk ke sesi kuis. Ana kembalikan ke Ustadz Wagi. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke sesi kuis, di mana Ustadz akan mengajukan 3 pertanyaan sebagaimana yang telah Anda sampaikan di mukadimah. Dan bagi pemenangnya akan diberi hadiah berupa kitab. Dan untuk menjawab, kami mohon untuk raise hand terlebih dahulu. Kemudian sebelum sesi kuis ini dimulai, Ana mohon pada semua partisipan Zoom yang masih raise hand untuk melower hand-kan semuanya. Barakallahu fikum ajma'in. Nah, kita mulai Ustadz lagi. Ustadz, tafadhol. Jazakallah khair. Baik, pertanyaan yang pertama, apa judul kitab yang kita kaji hari ini? Al-Ukh Hafni Fadilah, tafadhol. Bismillah, Salasatul Usul. Salasatul Usul. Barakallahu fiik. Nah, Salasatul Usul. Baik, pertanyaan yang kedua. Apa 3 landasan utama itu? Salasatul Usul itu apa? Yang akan dibahas itu. Pada Al-Akh Jeffrey, tafadhol. Tafadhol. Akh Jeffrey. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 landasan pokok, yaitu pertama memahami tentang Allah, agama, dan Nabi. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, 3 pertanyaan di kuburan ya, yang menjadi fitnah kubur nantinya, yang harus kita pelajari. Taib, barakallahu fikum. Taib, kemudian di awal Syekh menyebutkan ada 4 masalah yang kita semua wajib tahu. Apa 4 masalah itu? Al-Ukh Khonsa, tafadhol. Tafadholi Khonsa Abdurrahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali Khansa. Apa 4 perkara itu? Yang pertama ilmu. Kita harus mengetahui apa-apa dulu dengan ilmu. Terus yang kedua beramal. Terus tidak boleh hanya beramal dengan wawasan saja. Terus yang ketiga berdakwah. Yeah. Berdakwah kepada Allah. Jika kita tidak berdakwah kepada Allah, maka Allah akan batil. Yang keempat sabar. Kadang kita itu mau mengamal atau berdakwah, itu kayak dihina, disiksa, maka kuncinya harus bersabar. Masya Allah, barakallah. Iya, tadi disebutkan berdakwah harus kepada Allah. Iya, Masya Allah, barakallah fiik. Itu yang dapat kita ini, insya Allah hadiahnya akan diberikan nama panitia. Anda kembalikan ke Ustadz Ogi, jazakumullah khair. Masya Allah, barakallahu fikum ya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Ustaz Dr. Salamah LCMA Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan dan jawaban yang telah dipaparkan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu kita, menambah ilmu iman kita, dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak. Kemudian kami mohon maaf pada semua partisipan Zoom yang tidak kami sampaikan pertanyaannya atau yang ada yang ngeresen kami tidak panggil namanya karena keterbatasan waktu dan jumlah pertanyaan yang masuk pada kami sangatlah banyak. Kemudian kami umumkan, ingatkan pada pemenang kuis hari ini untuk
menghubungi kontak person yang tertera pada poster kajian hari ini. Mungkin sekian kajian yang dapat disiarkan. Ana sebagai host mengundurkan diri. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Barakallahu fikum ajmain. Marilah kita tutup doa majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.